Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akhirnya ke KPK mengklarifikasi perjalanan dengan jet pribadi bersama sang istri ke Amerika Serikat. Kaisang pun mengaku cuma nebeng. Ex-penyidik KPK mendesak KPK untuk memeriksa teman Kaisang berinisial Y, guna membuktikan benarkah sekadar memberi tebengan. Klarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akhirnya datangi KPK. Klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi yang digunakan saat berpelesir ke Amerika Serikat bersama sang istri. Bersama juru bicara dan kuasa hukum, Kaisang datang tepat sehari sebelum batas waktu laporan gratifikasi habis Selasa 17 September. Kaisang mengaku dirinya nebeng berangkat dari Jakarta ke Amerika Serikat alias numpang ikut temannya berinisial Y. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang. Keterangan singkat sang anak presiden ke awak media justru mengundang heran dan tanya publik. Pasalnya, KPK menyatakan penumpang yang berangkat dari Jakarta hanya 4 orang, Kaisang, Erina Gudono dan kakak, serta 1 staf. Publik mempertanyakan kebenaran pernyataan Kaisang soal nebeng, padahal teman berinisial Y yang disebut tidak ada dalam daftar penumpang pesawat. Sementara, Sekjen PSI Raja Juli Antoni menampik pernyataan KPK. Menurutnya ada 8 orang di dalam jet tersebut, 4 dari pemilik pesawat dan 4 dari rombongan Kaisang. Klaim Kaisang, biaya terbang 1 orang penumpang setara 90 juta rupiah juga makin mengundang tanda tanya publik. Tak masuk akal, sebab harga sewa jet Gulfstream mencapai miliaran rupiah. Melansir informasi aircharteradvisors.com, harga sewa tipe Gulfstream G650ER, pesawat yang ditumpangi Kaisang dan Erina dari Jakarta ke Los Angeles berkisar 17 hingga 19 ribu dolar Amerika Serikat per jam, atau mencapai 300 juta rupiah per jam. Dengan rata-rata durasi penerbangan ke Amerika Serikat 18 hingga 20 jam, maka total biaya yang dibutuhkan mencapai 8 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK menyatakan masih mendalami klarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang. Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya. Jadi berempat. Jadi kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 lah. Kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah, gitu aja. Itu laporannya nggak kemana-mana. Tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi dulu. Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Inisial Y depan. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu. Siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Indonesia Corruption Watch menilai laporan Kaisang ke KPK hanya basa-basi karena tidak menjawab kecurigaan publik. Jadi tidak menerima mentah-mentah keterangannya yang disampaikan kemarin. Kemarin dia menyampaikan nebeng, tapi yang punyanya juga tidak ikut. Itu kan pelecehan akal sehat publik sebetulnya. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Tiket tadi sebesar 90 juta, yang nggak wajar, mestinya kan jauh lebih besar daripada itu. Termasuk kalau yang dilaporkan cuma 1, perjalanan. Ada berapa kali perjalanan? Kalau saya tidak keliru kan di media sosial bertebaran nggak cuma sekali gitu ya. Jadi mana yang dilaporkan? Apakah yang hanya ramai di publik aja? Kita harus lihat keberanian KPK. Kalau tidak ada tindak lanjut, ya ini menunjukkan bahwa KPK sudah lemah. Dan kita ingat bahwa yang membuat KPK lemah adalah ayahnya Kaisang, yaitu Presiden Jokowi. Menanggapi kontroversi anak bungsunya, Presiden Jokowi irit bicara dan menegaskan seluruh warga negara di mata hukum sama.
Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Pengamat politik menilai langkah Kaesang mengklarifikasi tanpa panggilan KPK ditujukan untuk menyelamatkan karir politiknya. Ada proses Kaesang ingin bahwa ke depan tidak ingin dibully lagi, ya secara politik juga tidak menjadi bulanan-bulanan publik gitu, tidak lagi mendapat kritik keras dari masyarakat. Maka ya salah satu jalannya harus mendatangi KPK itu. Jadi saya melihatnya ya ini ya bentuk mungkin ya keinginan Kaesang agar suatu saat nanti Kaesang tidak tersandra oleh kasus private jet itu. Tak hanya perilaku si bungsu, putra sulung Presiden Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut jadi buah bibir masyarakat. Gibran diduga orang di balik akun Kaskus Fufu Fafa yang berisi hinaan presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarga. Saat dikonfirmasi, putra sulung Presiden Jokowi irit bicara. Gibran justru meminta pertanyaan diajukan ke pemilik akun. Akun itu buat takon sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Pasca viralnya komentar hinaan akun Fufu Fafa terhadap Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah terjadi keretakan hubungan antara Prabowo dan Gibran. Itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Tahu saya, Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu. Menanggapi kontroversi akun Fufu Fafa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi berjanji akan mengungkap ke publik siapa orang di balik akun Fufu Fafa. Ia menilai ada motif adu domba dari pihak yang menyeret nama Gibran. Enggak, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Iya, malah nggak nanti lagi dicari. Pasti ketahuan nanti. Iya, tapi yang pasti bukan. Iya, Mas Gibran. Ya. Apa? Ada dari tim kan ngecek kan. Udah. Sejauh ini sampai mana? Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Sementara pakar IT Heru Sutadi menilai Kemenkominfo harusnya bisa melacak dan mengungkap pemilik akun Fufu Fafa hanya dalam 1 hingga 2 hari. Ya sebenarnya ya 1-2 hari sih bisa tuntas oleh Kementerian Kominfo ya. Cuma kan memang kan kita tidak hanya bicara siapa Fufu Fafa atau yang menjalankannya siapa, tapi kan ini kan sedang dihitung nih dampak politiknya seperti apa juga kan gitu ya. Apalagi sebentar lagi misalnya terjadi pergantian pimpinan nasional. Jelang akhir jabatan Presiden Jokowi, sang anak sulung dan bungsu justru menjadi sorotan publik. Akankah penegak hukum mampu mengusut tuntas dugaan kasus yang menjerat nama Kaesang dan Gibran? Saudara, hak pendidikan, ruang bermain, hingga kesejahteraan untuk hidup layak bagi anak-anak Indonesia terampas akibat krisis iklim. Saksikan penelusuran selengkapnya usai jeda. Lagi jam belajar, terus rembes bocor, terus pas dibuka pintunya langsung airnya langsung masuk.